Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kalian ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah seorang Marcel yang merupakan seorang pemuda yang rajin ke gereja dan berbakti kepada orang tuanya. Ia bekerja di salah satu kantor yang besar di kota metropolitan. Karena memiliki kualitas yang baik dalam bekerja, ia menjabat sebagai salah satu manajer di kantor tersebut. Orang-orang yang bekerja di kantor itu mayoritas beragama non-Katolik. Suatu hari, ia ditawari oleh pemilik perusahaan untuk menggantikan kedudukan direktur keuangan di kantor itu. Dengan syarat, ia harus meninggalkan imannya. Marcel awalnya senang mendengar kabar itu, namun ia tidak mau meninggalkan imannya. Akhirnya ia menolak tawaran itu dan tetap setia mempertahankan imannya. Pemilik perusahaan itu merasa kecewa. Akhirnya Marcel pun dipecat. Dan Marcel sadar bahwa jabatan itu hanyalah sementara. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa akan tiba saatnya kalian ditangkap dan dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah penjara, dihadapkan kepada penguasa,
beberapa di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci oleh semua orang. Namun Yesus mengingatkan sekaligus dan memberikan kekuatan kepada murid-muridnya untuk tidak takut atau sibuk mencari pembelaan. Para murid harus teguh dalam iman kepada Yesus. Ia berkata kepada mereka bahwa aku sendirilah yang memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah oleh lawanmu. Ia juga mengatakan bahwa tak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hal yang sama juga Yesus sampaikan kepada kita, bahwa kita seharusnya tidak boleh takut dalam menghadapi sesuatu. Meski mengalami banyak tantangan dan pergulatan dalam hidup, kita dituntut untuk setia mengikutinya. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman penderitaan dan penganiayaan karena membela iman telah dialami sejak zaman gereja perdana. Para martir menjadi contoh nyata dalam memberikan kesaksian akan iman kepada Yesus Kristus, meski harus menghadapi berbagai macam penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati martir dari Vietnam, yaitu Andreas Dung Lac dan rekan-rekannya. Santo Andreas Dung Lac merupakan salah satu dari 117 martir dikanonisasi oleh Santo Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni 1988. Ia adalah seorang imam diosesan pribumi Vietnam pada masa pemerintahan Kaisar Minh Mang tahun 1820 sampai 1840. Ia melarang misionaris asing bermisi ke Vietnam. Kaisar itu menyuruh orang-orang Kristen Vietnam menyerahkan iman dengan menginjak-injak salib. Ketika mereka tetap bertahan dengan iman mereka, mereka mengalami penganiayaan dan banyak yang meninggal menjadi martir. Mereka percaya bahwa Yesus ada bersama mereka dalam segala hal. Allah sendiri memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang setia dan taat kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sendiri telah memberikan teladan kasih kepada kita, bahwa Ia harus menderita dan mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Di tengah berbagai tantangan zaman ini, sebagai pengikut Yesus, kita dituntut untuk setia dan taat kepadanya. Sabda Tuhan hari ini menguatkan kita untuk bertahan dalam segala penderitaan dan tetap setia untuk memberikan kesaksian melalui sikap hidup kita yang sederhana. Misalnya membantu, peduli, dan berbuat baik terhadap orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Semoga Roh Kudus senantiasa menyertai kita sehingga kita dapat bertahan dalam iman. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami tidak mudah lemah dan takut dalam menghadapi tantangan hidup ini. Semoga kami mampu terus-menerus setia beriman kepadamu. Sebab
Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.